Selamat jumpa, sahabat praktisi laboratorium, dengan saya Yulia Kanta Subrata. Pada kesempatan kali ini akan dibahas pemastian akan keabsahan hasil uji laboratorium. Seperti kita ketahui, ini merupakan salah satu persyaratan proses dari ISO IEC 17025 yang menyangkut butir 7.7. Dalam ISO IEC 17025, laboratorium uji diminta untuk terlebih dahulu memastikan jika hasil uji yang diperolehnya absah atau andal sebelum laboratorium melaporkan hasilnya pada klien atau pelanggan. Inilah yang dalam laboratorium kita kenal sebagai program jaminan mutu. Mutu apa yang harus dijamin? Mutu data hasil uji. Bagaimana cara menjamin mutu data hasil uji? Melalui pemantauan internal dan eksternal. Untuk melakukan pemantauan internal, sekurangnya ada 10 cara berikut ini. Yang pertama adalah penggunaan bahan acuan bersertifikat, Certified Reference Material, atau bahan pengendalian mutu. Apa beda keduanya? CRM, kita tahu punya nilai benar. Sedangkan bahan pengendalian mutu hanya mempunyai nilai yang dianggap benar. Misalnya saja, nilai konsensus dari suatu uji profesiensi. Pemastian akan keabsahan hasil uji dapat pula dilakukan melalui pemeriksaan fungsional alat ukur atau alat uji. Pemeriksaan ini dikenal sebagai uji kesesuaian sistem, yaitu uji yang dilakukan terhadap peralatan yang digunakan pada saat pengujian akan dilakukan untuk memastikan bahwa sistem peralatan siap untuk dipakai. Yang ketiga, penggunaan standar pemeriksa atau standar kerja dengan peta kendali. Apa yang dimaksud dengan peta kendali? Peta kendali atau nama populernya control chart adalah suatu grafik yang digunakan untuk mengevaluasi ada tidaknya penyimpangan yang terjadi pada suatu proses pengujian dari waktu ke waktu. Inilah gambar dari suatu peta kendali atau lazim disebut control chart. Di bagian tengah dari control chart ini kita melihat titik-titik bertebaran yang menggambarkan konsentrasi dari kontrol sampel yang dilakukan dalam waktu yang berbeda-beda oleh analis yang juga berbeda. Dan kita akan melihat di sini bahwa jangan sampai titik-titik tersebut melampaui atau menyentuh garis kuning di atas maupun di bawah, apalagi menyentuh garis merah. Apabila menyentuh garis kuning, maka dapat dikatakan proses pengujian kita mendapatkan warning. Artinya, sesuatu bisa terjadi di sana yang menyebabkan hasil tidak andal lagi, akan tetapi belum out of control. Sedangkan
Apabila titik tadi menyentuh garis merah atau bahkan melampaui garis merah, maka berarti keadaan menjadi out of control dan harus dilakukan investigasi apa sebenarnya yang terjadi yang menyebabkan proses pengujian menyimpang dari yang seharusnya. Cara yang keempat dapat dilakukan pemeriksaan antara terhadap alat ukur. Apa yang dimaksud pemeriksaan antara? Kita semua tahu bahwa alat ukur yang kita gunakan di laboratorium harus dikalibrasi. Dan kalibrasi tidak berarti satu kali dalam kurun waktu yang panjang. Satu saat alat tersebut harus direkalibrasi. Nah, proses untuk memverifikasi status kalibrasi dari alat ukur dalam selang antara dua kalibrasi yang berturutan, itulah yang disebut pemeriksaan antara. Personel laboratorium harus melakukan pemeriksaan antara untuk memastikan apakah rekalibrasi terhadap peralatan sudah harus dilakukan kembali atau masih belum perlu dilakukan. Cara yang kelima, melalui pemastian akan keabsahan hasil uji dapat dilakukan melalui pengulangan pengujian menggunakan metode sama dan nanti pada nomor 6 metode berbeda. Kita bahas dulu yang nomor 5. Maksud dari butir 5 ini adalah untuk memastikan presisi metode uji yang digunakan memadai. Apa ukuran memadai tidaknya presisi suatu metode? Kita harus menghitung apa yang disebut koefisien variasi dari pengujian. Apabila pengulangan pengujian dilakukan dalam laboratorium yang sama, tapi oleh analis yang berbeda, kita ada pada kondisi reprodusibilitas. Maka KV pengujian harus lebih kecil atau sama dengan KV Horwitz. Sedangkan apabila pengujian tersebut diulang oleh analis yang sama, kita ada pada kondisi repeatabilitas. Dan untuk kondisi repeatabilitas, koefisien variasi pengujian harus lebih kecil atau sama dengan 0,67 KV Horwitz. 0,67 ini datang dari 2/3 KV Horwitz. Tentunya pengujian oleh orang yang sama akan mempunyai standar deviasi yang lebih kecil apabila dibandingkan dengan pengujian yang diulang oleh orang yang berbeda. Oleh karena itulah ada faktor 2/3 tadi. Yang keenam, pengulangan pengujian menggunakan metode berbeda. Maksud dari butir 6 ini untuk memastikan akurasi dari metode uji yang digunakan cukup baik. Kita tahu bahwa apabila laboratorium tidak mempunyai CRM, maka untuk membuktikan keakuratan dari metode uji yang digunakannya, laboratorium dapat menguji sampel sama menggunakan dua metode uji yang independen. Apabila hasil dari kedua metode uji tersebut mempunyai nilai yang tidak berbeda nyata, tentunya ini harus
pastikan lewat uji statistik student test, maka kesimpulannya adalah metode yang digunakan laboratorium akurat. Cara yang ketujuh, pemastian akan keabsahan hasil uji dapat diperoleh melalui pengujian ulang benda uji yang disimpan. Dalam arti yang lebih luas, benda uji yang disimpan adalah kontrol sampel atau bahan acuan sekunder. Penggunaan kontrol sampel selalu dikaitkan dengan kontrol chart pada butir 3 yang sudah dijelaskan terdahulu. Cara yang ke-8, pemastian akan keabsahan hasil uji harus dilakukan lewat kaji ulang terhadap hasil uji yang dilaporkan. Manajer laboratorium seyogianya melakukan terlebih dahulu jejak audit sebelum memberikan persetujuan terhadap hasil untuk memastikan integritas data hasil uji yang akan dilaporkan. Jejak audit tadi dapat berupa misalnya pengulangan atas perhitungan yang dilakukan analisnya. Jadi, para manajer berusaha menghitung kembali apa yang sudah dilakukan analis untuk memastikan tidak terjadi kesalahan pemindahan data, tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan, kesalahan dalam mengambil, katakan saja, normalitas dari larutan pentitrasi, dan lain sebagainya. Cara yang ke-9, dapat dilakukan uji banding di dalam laboratorium. Yang dimaksud dengan uji banding di sini adalah uji banding antar analis atau uji banding antar metode dalam suatu laboratorium. Uji banding antar analis perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kompetensi dari semua analis yang ada dalam laboratorium kurang lebih sama. Jadi, pada siapapun sampel diberikan untuk diuji, hasilnya akan andal atau absah. Sedangkan uji banding antar metode dalam suatu laboratorium diaplikasikan apabila memang laboratorium mempunyai lebih dari satu metode uji untuk pengujian nilai sifat yang sama atau parameter yang sama. Cara yang ke-10 adalah pengujian terhadap blind sample. Blind sample adalah sampel terpilih yang komposisinya tidak diketahui kecuali misalnya oleh manajer mutu atau manajer teknis. Jadi manajer mutu atau manajer teknis dapat saja misalnya mengambil sampel atau sisa sampel yang 2-3 hari lalu baru saja selesai diuji. Dan hasilnya sudah diperoleh. Kemudian pada hari ini, sampel tersebut dikirimkan kembali ke laboratorium, diminta pada personil penguji di laboratorium untuk menguji kembali sampel tersebut, dan kemudian manajer mutu atau manajer teknis akan membandingkan hasil yang diperolehnya hari ini dengan hasil 2 atau 3 hari yang lalu.
Maksudnya adalah apabila hasil keduanya tidak berbeda nyata, maka manajer mutu atau manajer teknis dapat meyakinkan validitas dari proses pengujian yang dilakukan personil terkait. Apa yang telah diuraikan tadi dari butir 1 sampai butir 10 menyangkut pemantauan internal. Tapi tadi dikatakan bahwa pemastian akan keabsahan hasil uji laboratorium dapat pula dilakukan melalui pemantauan eksternal. Pemantauan eksternal dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu berpartisipasi dalam uji profesiensi atau berpartisipasi dalam uji banding antar laboratorium selain uji profesiensi. Uji profesiensi juga termasuk uji banding antar laboratorium. Akan tetapi, uji banding laboratorium mempunyai banyak maksud. Salah satu di antaranya adalah uji profesiensi. Kalau suatu lab mengikuti uji profesiensi, kepada lab tadi akan diperoleh nilai atas unjuk kerjanya. Ini yang kita sering sebut sebagai set score. Jadi, scoring dilakukan oleh penyelenggara uji profesiensi terhadap laboratorium yang berpartisipasi dalam uji profesiensi. Kadangkala, laboratorium tidak dapat mengikuti uji profesiensi karena memang tidak ada penyelenggaranya. Pada keadaan seperti itulah, laboratorium sebagai pengganti mengikuti uji profesiensi harus melakukan uji banding antar laboratorium. Dalam hal ini tentunya dibutuhkan laboratorium mitra selain laboratorium yang tadi berinisiatif melakukan uji banding. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai apa itu uji profesiensi, apa beda uji profesiensi dengan uji banding antar laboratorium yang lebih rinci, dan pengolahan data secara statistik dari keduanya akan dibahas dalam video terpisah. Terima kasih atas perhatian semua sahabat praktisi laboratorium. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk menunjang pekerjaan para praktisi laboratorium sehari-hari. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tuliskan juga komen sahabat pada kolom komentar. Sampai jumpa di video yang akan datang.